Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Kita kan lagi pakai buku yang ini nih, buku interaktif matematika buat kelas 7 semester 2. Nah, sekarang kita bahas tentang uji kompetensi 1. Kemarin kan ada yang nanya gimana cara mengerjakan soal nomor 1, 3, dan 7. Nah, sekarang kita bahas ya. Waduh. Oke, nomor 1 itu di halaman 6, bisa kalian buka atau nanti ibu fotoin soalnya buat yang gak punya buku. Nih, nomor 1 diketahui usia Pak Heri 25 tahun lebih dari usia Vina. Jika usia Vina sekarang 10 tahun, perbandingan antara usia Vina dan Pak Heri dapat ditulis dengan titik-titik. Pertama ditulis dulu diketahuinya. Pokoknya kalau ada soal, ada informasi langsung ditulis diketahui. Diketahui yang pertama usia Pak Heri. Usia Pak Heri sama dengan 25 tahun lebih dari usia Vina. Berarti 25 tahun ditambah usia Vina. Terus informasi kedua, jika usia Vina sekarang 10 tahun, berarti usia Vina sama dengan 10 tahun. Nah, ini kan usia Vina sudah diketahui, kita balik lagi ke yang atas ini, usia Pak Heri. Usia Pak Heri berarti sama dengan 25 tahun ditambah usia Vina 10 tahun. Ini berarti sama dengan 35 tahun. Terus yang ditanya perbandingan antara usia Vina dan Pak Heri. Nih, disesuaikan sama soal karena ini soal perbandingan, karena urutannya di sini pertama Vina, berarti yang harus ditulis dulu adalah Vina. Perbandingan usia Vina dan Pak Heri. Vinanya 10 tahun. Terus Pak Herinya 35 tahun. Udah sama-sama tahun, berarti nggak ada yang perlu dirubah lagi, tinggal dicoret tahunnya. Tinggal 10 banding 35. 10 dan 35 ini ada di perkalian 5. Kalau kalian hafal, atau kalian yang belum hafal perkalian, silahkan buka tabel perkalian atau buku perkalian kalian. Jadi ini sama-sama dibagi 5 nih. 10 bagi 5, 2. Banding 35 bagi 5 sama dengan 7. 2 banding 7. Ini nggak perlu disederhanakan lagi karena 2 dan 7 sudah sama-sama bilangan prima. Jadi kalau udah bilangan prima nggak perlu lagi dibagi-bagi. Jawabannya sampai sini, 2 banding 7. Berarti jawabannya B, 2 banding 7. Oke, silahkan dicatat. Nih, catatannya gampang, pendek banget kayak gini. Terus soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nomor 3. Siap-siap lagi tulis diketahui. Nomor 3, sebuah majalah anak memuat beberapa artikel antara lain dongeng dan biografi tokoh. Dongeng disajikan sepanjang 12 halaman. Nih, yang pertama, dongeng sama dengan 12 halaman. Kemudian, biografi tokoh disajikan 2 halaman lebih sedikit daripada dongeng. Apa tadi? Biografi sama dengan 2 halaman lebih sedikit. Berarti dongeng dikurang 2 halaman. Sama dengan dongengnya kan tadi 12 halaman dikurang 2 halaman. 12 halaman dikurang 2 halaman berarti 10 halaman. Nah, ini yang punyanya biografi. Terus yang dongeng tadi nih. Yang ditanya, perbandingan antara banyak halaman dongeng dan biografi tokoh. Disesuaikan dengan soal. Yang ditanya pertama adalah dongeng dibandingkan dengan biografi. Dongengnya tadi 12 halaman. 12 halaman berbanding biografinya 10 halaman. Sama-sama halaman berarti tinggal 12 banding 10. Ini karena 12 genap, 10 genap sama-sama bisa dibagi 2. Pokoknya kalau dia itu sama-sama genap, dia pasti bisa dibagi 2.
Terus 12 dibagi 2 sama dengan 6. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini nggak bisa disederhanakan lagi karena sudah ada yang prima, yaitu 5. Karena 5 yang sudah prima berarti sudah cukup sampai di sini. Nih. Jadinya 6 banding 5. 6 banding 5 itu kalau di soal itu ada di C. Berarti jawabannya nomor 3 C. Silahkan dicatat. Dan soal selanjutnya nomor 7. Panjang sisi AB pada jajar genjang ABCD adalah A cm, panjang sisi BC adalah B cm. Perbandingan antara panjang A dan B adalah 6 banding 5. Jika keliling jajar genjang tersebut 110 cm, panjang sisi AD adalah titik-titik. Nah, ini kan karena diketahui jajar genjang, berarti kita perlu banget nih buat gambar jajar genjangnya. Nomor 7. Bentuk jajar genjang itu kan gini ya, miring. Nah, buat yang lupa, ini diingat-ingat nih, bentuk jajar genjang tuh kayak gini nih. Kayak atap rumah. Kan tinggal gambar rumah nih. Terus nama jajar genjangnya tadi ABCD. A, B, C, D. Terus diketahui lagi, panjang sisi AB pada jajar genjang ABCD adalah A cm. Panjang sisi AB. Panjang sisi AB, kalau digambar gini kan berarti ini nih. Nih sisi AB, AB. Berarti dari sini ke sini itu A. Sepanjang A. Terus panjang sisi BC adalah B cm. Oh ya, ini A cm. Terus yang BC tadi ini. Dari sini sampai sini ini sisi BC, panjangnya B cm. Berarti nanti satuannya cm semua ya. Terus perbandingan antara panjang A dan B adalah 6 banding 5. Jadi panjang A banding panjang B itu 6 banding 5. Keliling jajar genjang tersebut 110 cm. Nih diketahui keliling jajar genjang sama dengan 110 cm. Yang ditanya apa? Panjang sisi AD. Panjang sisi AD yang mana sih? Lihat nih, huruf A sama huruf D. AD, berarti sisi AD itu yang ini. Nih, sisi AD itu kan panjangnya sama kayak sisi BC ya. Berarti sama-sama B cm. Terus kita balik lagi ke kelilingnya ini. Keliling jajar genjang itu caranya gini. Kalau rumus keliling, pokoknya benda apapun, kalau keliling itu berarti kita hitung kelilingnya ini, putaran. Ibaratnya tuh kayak kulitnya gitu ya, kerangkanya itu. Berarti keliling ini sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau AD sama aja. Jadi AB dengan BA itu sama aja ya. Jadi kalau DA jadi AD nggak masalah. Terus di sini AB-nya A cm ditambah BC-nya B cm ditambah CD-nya berapa? CD kan yang ini, yang bawah ini. Panjang yang bawah kan sama kayak panjang yang atas ya, berarti A cm juga. Ditambah AD, AD-nya sama-sama yang miring ini, berarti sama-sama B cm. Nah, lihat yang pertama ini, ada A, ada B. A-nya ada berapa nih? Kan ada 2. A tambah A berarti 2A cm ditambah B tambah B berarti 2B cm. Terus karena dia sama-sama 2, 2-nya bisa dikeluarin nih. 2 dikali A cm ditambah B cm. Karena ini kalau dijabarin kan hasilnya nanti jadi 2A tambah 2B. Ini dulu yang harus diingat. Terus ingat ke perbandingan yang tadi. Nih, A banding B tadi kan 6 banding 5. Nah, ini kita tambahin X deh biar gampang hitungnya. 2 dikali A-nya 6X ditambah B-nya 5X sama dengan 2 dikali 6X tambah 5X sama dengan
11x. Nah, 2 dikali 11x sama dengan 22x. 22x kelilingnya. Sedangkan di soal tadi kan diketahui 110 cm. Berarti 110 cm itu sama dengan 22x. Berapakah nilai x? Berarti x-nya sama dengan 110 dibagi 22. Jadi kita hitung nih, 110 dibagi 22. Berapa hasilnya? Nilai dari 110 dibagi 22 ini sama dengan, oh ya ini cm-nya ketinggalan, sama dengan 5 cm. Ini nilai x-nya 5 cm. Terus balik lagi ke perbandingan yang tadi, a-nya sama dengan 6x, a sama dengan 6x, terus b sama dengan 5x. A-nya tadi berarti 6 dikali 5 cm. Terus yang B tadi 5 dikali 5 cm. Berarti yang A sama dengan 30 cm. Yang B 25 cm. Yang ditanyakan panjang sisi AD. Panjang sisi AD tadi kan sama dengan B cm. Berarti ikut yang B ya, yang ini. Berarti AD sama dengan 25 cm. Gitu, silahkan ditulis. Kalau misalkan ada yang merasa ini masih ribet, masih nggak paham, nanti silahkan tanya di grup WA ya, sebutkan nama lengkap, atau tanya di classroom juga nggak masalah. Oke, itu. Terus ibu mau kasih tambahan satu lagi nih, satu soal nomor 2. Ini sayang kalau nggak dikerjain. Nomor 2. Diketahui pada sore hari Henry berdiri di halaman rumah. Panjang bayangan, ini diketahui pertama, bayangan sama dengan 2,4 meter. Terus tinggi badan Henry adalah 160 cm. Tinggi badan atau TB sama dengan 160 cm. Perbandingan antara yang ditanya panjang bayangan dengan tinggi badan. Ini coba kalian perhatiin, ini kan 2,4 masih satuannya meter. Terus yang ini tinggi badan 160 satuannya sudah cm. Jadi biar enak, ini sama-sama diubah ke dalam cm biar nggak pakai koma, jadi gampang hitungnya. 2,4 meter dikali 100 berarti 240 cm. Jadi perbandingan bayangan tadi 240 cm berbanding 160 cm. Kalau sudah sama-sama cm dicoret. Set. 240 banding 160. Sama-sama nolnya dicoret, tinggal 24 banding 16. Ini kan sama-sama genap. Nih kalau mau cara panjang tapi pasti benar. 24 banding 16 karena sama-sama genap, bagi aja 2. 24 bagi 2 12, 16 bagi 2 8. 12 dan 8 ini sama-sama genap, bagi lagi sama 2. 12 bagi 2 6, 8 bagi 2 4. Sama-sama genap, masih bisa lagi dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2, 2. Berarti 3 banding 2. Ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi karena 3 dan 2 sudah sama-sama prima. 3 banding 2 jawabannya adalah C. Nah, ini kan caranya panjang nih. Kalian bisa pakai cara pendek. Nanti silahkan ditanya atau dipastiin ke ibu benar nggak cara yang punya kalian. Jadi apapun caranya nggak masalah. Nggak harus pakai cara yang punya ibu ini. Ini ibu ini pakai cara primitif. Oke, udah ini dulu contohnya yang dikerjain. Nanti kalau masih bingung silahkan tanya. Jangan takut bertanya, karena bertanya ibu tambah nilainya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.